Shalom, saudara. Pesan Tuhan hari ini dicatat oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Rom. Sebagai nats kita akan baca Rom 8 ayat 28 bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tema firman Tuhan, hidup seutuhnya berada di tangan Tuhan. Saudara, frasa atau gabungan dua kata, segala sesuatu, ini menunjuk kepada banyak hal, kepada seluruh peri kehidupan kita. Bukan saja kepada doa, Allah turut bekerja, tetapi di dalam banyak hal, kata segala sesuatu. Tetapi tindakan Allah yang proaktif kepada seluruh peri hidup kita. Saudara-saudaraku, kita sebentar akan keluar sejenak dari teori eksegesi oleh sebab frasa kata segala sesuatu. Saudaraku, sampai ke doa-doa pemercaya dituntunnya. Bagaimana sebenarnya harus berdoa, bahkan sampai kepada materi doanya. Berarti Tuhan pimpin habis hidup kita. Tuhan pimpin seutuh-utuhnya hidup kita. Dia pimpin secara masif dan luas hidup kita. Ia tuntun pastinya langkah-langkah kita. Ia tahu kesulitan kita. Mungkin sewaktu kita memaksa ambil jalan sendiri, lalu kemudian kita salah memutuskan, akhirnya kita menemui kesulitan. Saudara-saudaraku, Tuhan beri hikmat dalam aktivitas kita dengan menerangi hati kita dan juga peringatan-peringatan waspada. Nah, apatah lagi hal ihwal terkait dengan pekerjaan murninya. Pasti Allah turut bekerja di situ. Dalam pemberitaan firman, di dalam musik, di dalam puji-pujian ibadah, dalam pembinaan-pembinaan, dalam pelatihan-pelatihan, dalam pengkaderan, dalam pemuridan, di sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah tinggi teologi, lembaga-lembaga misi, dalam segala sesuatu, dalam susah ataupun dalam duka, dalam musibah, dalam celaka, di dalam kesesakan, dalam kesulitan maupun dalam kesengsaraan, di waktu sekarang ataupun di waktu besok yang akan datang sampai masa akhir, itulah cakupan kerja Allah dalam segala sesuatu pada kita. Saudara-saudaraku, maka dari itu, kalau hari ini sesuatu terjadi dalam hidup saudara, Tuhan tahu, Ia akan buat itu untuk kebaikan saudara. Jika kita memahami rahasia Tuhan ini, maka dalam masa sulit apapun kita enjoy. Saudara, maka dalam masa sulit apapun kita tetap punya pengharapan. Saudara-saudaraku, yang kini sedang ada dalam pergumulan yang panjang, pahami prinsip rahasia Tuhan ini. Mungkin anggota keluarga yang sedang saudara gumuli, mungkin sakit penyakit yang sedang saudara gumuli, mungkin usaha pekerjaan yang sedang saudara gumuli. Pahami dan katakan pada jiwa kita, hai jiwaku, tenanglah. Pahami dan katakan kepada jiwa kita, hai jiwaku, bergembiralah. Tuhan tahu persoalan kita. Tuhan beri yang baik untuk kita. Pahami dan katakan pada jiwa kita, rancangannya bukan celaka pada kita, tetapi damai sejahtera untuk kebaikan kita. Mari saudara-saudaraku, kita bersuka cita kepada Tuhan. Nah, saudaraku, rasa kata mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sungguh-sungguh kata-kata ini membesarkan hati untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Meski kita ada di dalam kesulitan saat ini, meski kita dalam pergumulan saat ini, kata ini memberikan rasa optimisme. Disinilah hati kita teduh. Disinilah semangat berharap kita tumbuh lagi. Disinilah hati kita tenang dan girang. Disinilah rancangan damai sejahteranya
konsisten ia jalani. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Meskipun sesaat kita harus alami kesesakan, kita harus mengalami kesedihan, kita sedang mungkin saat ini sedang mengalami tawar hati yang amat sangat. Kita sedang mengalami syak, suasana hati yang tidak nyaman. Biarlah kita mengerti dan pahami prinsip kerja Tuhan, saudara-saudaraku, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam segala sesuatu juga mencakup hal waktu, baik hari ini saat ini, waktu besok, maupun sampai hari akhir, sampai hari penentuan penyelamatan di hari akhir itu, di hari ending, di hari Tuhan murka pada dunia berdosa nanti. Bagaimana tindakan krusial Tuhan pada hari itu? Janji firman Tuhan, Ia akan eksekusi orang percaya terlebih dahulu. 1 Tesalonika 5 ayat 9a berkata, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Saudara, pada hari murka itu, itulah hari peristiwa yang penuh teror dan kepanikan. Sebab itu hukuman Allah pada dunia. Itulah hari di mana orang-orang fasik dan berdosa dihukum oleh Allah. Itulah masa antikris. Pada waktu itu harta kekayaan, aset, harta kemakmuran, kekayaan tidak ada manfaatnya lagi. Yang dicari orang adalah kematian. Saudara-saudaraku, orang cari mati, namun yang ada murka dan siksaan. Mereka lari ke gua-gua dan berharap agar runtuh menimpa mereka. Tetapi maut tidak ada. Yang ada ialah teror, kepanikan, ketakutan. Itulah siksaan awal menjelang situasi neraka. Saudara bisa baca dalam Wahyu 6 ayat 15 dan 16. Bagaimana dengan nasib orang tebusan? Kedurhakaan terus memuncak, kata firman Tuhan. Sejak zaman Adam berontak, itulah kedurhakaan awal, sampai kepada hari puncak murka Allah. Kedurhakaan terus memuncak. Saudara, kini Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita masih berdoa menahan si antikris muncul. Pada waktu yang ditentukan Tuhan, baru Roh Kudus disingkirkan bersama orang percaya, tersingkir, terangkat, itulah rapture. Disinilah tindakan krusial Allah pada kita. Disinilah tindakan kasih pedulinya kepada kita. Disinilah tindakan penyelamatan Allah kepada kita. Saudara-saudaraku, inilah rangkaian janji Tuhan, bahwa Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan pada kita yang mengasihi Dia. Tuhan membackup hidup kita hingga akhir, dalam segala hal, dalam segala perkara, sekarang dan sampai akhir. Saudara-saudaraku, kita percaya hari murka, dimulainya murka, di mana orang percaya diangkat, orang tebusan mengalami pengangkatan. Dan itu terjadi sebelum masa murka, sebelum masa kesusahan. Ya, kita percaya, kita menganut paham pre-tribulasi, sebelum 7 tahun masa kesusahan, yaitu sebelum permulaan minggu ke-70. Kitab Daniel 9 ayat 24 dan 27. Kita akan diluputkan dari masa kesusahan itu. Saudara-saudaraku, inilah perwujudan dan tindakan Allah seutuhnya. Tindakan Allah secara holistik pada kita. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tindakan kasih Tuhan dari hulu ke hilir. Dari perkara penting yang kecil sampai dengan perkara penting dalam skala yang besar, luas. Saudara-saudaraku,
setelah kita mendengar ungkapan-ungkapan kerja Allah. Hari ini, jika saudara hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka hidup kita dijaga, di backup sepenuh, dan Allah bekerja sepenuh seturut rencananya dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Itulah yang hidup yang berkemenangan dalam tuntunannya. Saudaraku, kiranya Tuhan membuka hati saudara untuk memahami kebaikan dan kasih Tuhan, lalu berupaya membalas kasih-Nya. Kita berupaya menyenangkan hati Tuhan. Kita terus tekun dan setia menjadi saksinya sampai akhir, menceritakan perbuatan yang ajaib. Saudara-saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya tentu saja mengharap supaya saudara mengerti rahasia Tuhan ini. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Saudara siap bersama kami berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengerti firman Allah bahwa segala sesuatu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi dalam kendali Tuhan, dalam sepengetahuan Tuhan, dan seizin Tuhan. Itu sebabnya kami percaya apa yang terjadi, masalah yang terjadi, persoalan hidup yang kami sedang alami, baik pergumulan yang ringan, yang berat, yang sementara maupun yang sudah lama kami gumuli dalam doa. Tuhan, Engkau turut bekerja di situ untuk mendatangkan kebaikan. Inilah yang kami mengerti, yang kami yakini, bahwa Allah rancangan-Mu bukan celaka buat kami, tetapi damai sejahtera, kebaikan bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memperhatikan kami. Terima kasih buat Roh Kudus. Terus bangun, nasihatkan dan hibur kami. Kuatkan kami, teguhkan kami, kokohkan hati kami, supaya iman kami semakin hari semakin tebal, semakin kuat, sekokoh batu karang. Itu sebabnya kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, agar kami dapat bercerita kemudian Tuhan tentang penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Berkati kami, hibur kami, kuatkan kami, dan segera angkat persoalan kami, permasalahan kami, supaya kami dapat bersaksi sungguh kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara